Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits. Saya hadir bersama rekan trader semuanya membawa analisa mingguan kita pada hari ini. Analisa ini akan berlangsung dari tanggal 20 sampai tanggal 24 Mei tahun 2024. Oleh karena itu rekan trader tetaplah bersama kami, tetaplah bersama Amarket, karena kami selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, pergerakan pasar yang sangat luar biasa yang terjadi pada minggu kemarin membuat bagaimana pasar bergejolak, bergerak sangat cepat. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana yang melandasi pergerakan pasar pada minggu kemarin. Kita lihat dulu dari analisa fundamental berita-berita yang dikeluarkan kemarin. Rekan trader dari secara fundamental, rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan pasar terjadi pada minggu kemarin, di mana rekan trader lihat mulai dari tanggal 14, ya karena hari Senin tidak ada, hari Selasa tanggal 14 bagaimana pasar bergejolak. Indeks harga produsen mengalami sedikit penguatan. Di samping itu juga ada pidato dari Jeremy Powell. Nah, ini juga yang membuat bagaimana dolar bergerak sangat luar biasa. Disambung dengan hari Rabu, data inflasi. Data inflasi ini yang menghancurkan semuanya, yang membuat bagaimana dolar tertekan. Dilanjut lagi pada hari Kamis, ya hari Rabu inflasi. Rekan trader bisa lihat hari Kamis ada PDB dan klaim pengangguran, di mana pengangguran sedikit mengalami, kalau kita lihat di sini ya, pengangguran sedikit mengalami pelemahan di sini ya kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat rekan trader, untuk indeks manufaktur The Fed Philadelphia 4,5 dari 15,5 yang terjadi pada minggu sebelumnya, bukan minggu sebelumnya, pada edisi sebelumnya. Dan kita lihat di IHK, data IHK dari Eropa. Tapi mari kita lihat secara saksama bagaimana yang terjadi pada platform. Nah, kita lihat untuk platform rekan trader, kita lihat satu persatu. Kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika, bagaimana indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Dan kalau kita lihat bahwa indeks dolar Amerika ini dia sampai ke posisi terendah multi mingguan mendekati level 104. Pasar memperkirakan bahwa The Fed akan mulai menurunkan tingkat suku bunga pada bulan September nanti. Dan kalau kita lihat bahwa kecenderungan The Fed sangat hati-hati dalam mengeluarkan statement. Inilah yang membuat bagaimana dia jatuh sampai di level 104. Ya rekan trader ya. Bagaimana ke euro angkel saham dolar? Euro angkel saham dolar bagaimana perkasa rekan trader? Euro angkel saham dolar ini sangat perkasa, dia mengalami pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat bahwa dolar Amerika di mana dia ambruk setelah data inflasi, memberikan sesuatu yang sangat luar biasa terhadap mata uang euro, sehingga euro bisa mengalami penguatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, rekan trader, euro angkel saham dolar masih memiliki momentum untuk bullish dalam beberapa minggu ke depan. Ya. Selanjutnya rekan trader bisa lihat di pound sterling, bagaimana pound sterling terbang tinggi sampai di 1.26990. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Bagaimana pound sterling ini dia naik ke level tertinggi selama 5 minggu terakhir terhadap dolar ya. Dia sudah mulai menemui titik resistensi di seputaran 1.2700. Tapi harap diperhatikan bahwa data inflasi Inggris pada minggu depan ini yang akan menjadi perhatian yang penting bagi pound sterling. Dan bagaimanakah untuk gold rekan trader? Kita lihat gold. Gold sudah tidak bisa dibilang lagi rekan trader, gold ini terbang tinggi. Dia terbang tinggi sampai berada di level 2415 sesuai dengan apa yang saya prediksikan pada minggu yang lalu ya. Bagaimana dia terbang tinggi rekan trader bisa lihat, ketinggian dia ini sangat luar biasa rekan trader semuanya. Dan kalau rekan trader lihat ini emas ini atau gold ini, dia masih punya perspektif untuk bullish dalam minggu ini depan, sambil menunggu pidato atau rislah yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader,
USD Yen Jepang kita lihat, walaupun di permulaan minggu dia sempat naik ke level ketinggian 156 dan dia sempat jatuh hari Kamis akibat data inflasi yang dikeluarkan sampai ke level 153, perlahan namun pas dia sampai berbalik lagi ke 155.702. Nah, ini dia. Bagaimanakah rekan trader semuanya pergerakan untuk minggu depan dari pukul 20 sampai tanggal 24? Kita mari lihat semuanya. Kita awali dengan data dari kalender ekonomi. Rekan trader lihat untuk data kalender ekonomi ya. Yang harus rekan trader perhatikan pertama adalah data hari Senin. Dini hari nanti akan ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika karena dia sudah mau masuk ke ranah pertemuan FOMC. Jadi hari Senin 2.30 dia mulai mengadakan pidato. Atau sebenarnya sih hari Minggu malam sih, nanti malam ya. Nah, dilanjutkan nanti pada hari Rabu, rekan trader bisa lihat ada data-data keputusan inflasi, data inflasi dari Inggris. Ini harap diperhatikan ya. Penjualan rumah lama harap diperhatikan ya. Dan hari Kamis, mulai hari Kamis dini hari, pertemuan FOMC dikeluarkan dan kemungkinan besar suku bunga masih tetap dipertahankan. Tapi tanda-tanda pelemahan, pemangkasan tingkat suku bunga sudah mulai dikeluarkan. Oleh karena itu kita bersiap-siap, kemungkinan besar indeks dolar Amerika masih punya kekuatan untuk mengalami pelemahan. Masih punya kekuatan untuk melemah. Dan kita bisa lihat juga bagaimana hari Kamis nanti ada indeks manajemen pembelian PMI yang akan dikeluarkan ya, dan akan ditutup pada hari Jumat PDB Jerman akan dikeluarkan. Nah, bagaimanakah secara teknikalnya? Nah, untuk teknikal mari kita mulai. Pertama ada indeks dolar Amerika dulu. Secara garis besar kalau saya lihat indeks dolar Amerika, saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang besar untuk mengalami pelemahan, tapi tidak tutup kemungkinan dia akan balik lagi naik ke atas. Saya bisa berasumsi bahwa dia ini masih akan melemah. Menurut saya itu sampai di posisi 103.346. Tapi saya berasumsi bahwa hati-hati, rapat FOMC akan dikeluarkan, dan saya berasumsi bahwa dia ini akan mencoba balik naik sampai level paling tertinggi menurut saya itu di seputaran sini rekan trader. 105.160 ya. Harap pembalikan arah, harap diperhatikan. Nah, oleh karena itu saya mengestimasi dia akan bergerak dari 103.364 sampai 105.160. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Kita lihat, saya ganti gambar dulu. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana ke euro angkel saham dolar? Euro angkel saham dolar di dalam pandangan saya dia masih punya peluang yang besar untuk mengalami penguatan. Walaupun penguatan yang terjadi ini dalam pandangan saya adalah penguatan dalam arti sempit bahwa tidak terlalu kuat-kuat banget. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia ini akan naik sampai di level 1.09465. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia turun kembali lagi ke posisi 1.07979. Nah, di sini ya rekan trader ya. Kalau saya sih saya bilangnya dia akan mencoba bergerak di situ sampai level paling rendahnya itu menurut saya di seputaran sini malahan. Walaupun tidak terkemungkinan dia bisa turun juga di sini ya. Oke, di sini deh. Saya kasih level terendah di sini deh. Nah. 1.07812. Bagaimana ke pound sterling? Pound sterling dalam kacamata saya, pound sterling ini masih punya nilai untuk mengalami penguatan walaupun tidak terlalu kuat-kuat banget. Kekuatan dia menurut saya paling sempurna itu tertinggi akan berada di 1.27923. Tapi hati-hati pembalikan arah, dia bisa turun kembali lagi ke level 1.25317. Nah, di sini rekan trader ya. Nah, kalau menurut saya sih dia akan bergerak dari level ketinggian paling maksimal menurut saya di sini ya. Nah, sampai level paling rendah itu
berada di posisi sini. Nah, oke. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi terhadap pound sterling. Bagaimana ke gold? Nah, gold dalam kacamata saya, gold ini masih bisa punya peluang menguat. Tapi penguatan dia ini menurut saya tidak terlalu kuat banget rekan trader. Saya berasumsi kalaupun dia menguat, paling maksimal itu akan sampai di 2474. Ya, di sini ya, 2474. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati juga. Pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa turun sampai level paling maksimal keluar jalur di posisi 2284. Jadi menurut saya 2284 adalah nilai juga yang bisa tercapai dari level ketinggian maksimum menurut saya di seputaran 2474 sampai paling minimum itu di seputaran 2298 lah, seputaran situ ya, 2298.94. Dan yang paling terakhir USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, saya berasumsi bahwa USD Yen Jepang ini menurut analisa saya masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan. Masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan walaupun tidak kuat banget ya. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba melemah sampai level paling maksimum itu menurut saya di ketinggiannya seputaran 152.864. Tapi hati-hati, pembalikan arah juga bisa membuat dia naik ke 157.763. Jadi arah pergerakannya dari level atas ini sampai level paling terbawah menurut saya itu dia akan coba sampai di level terendah di posisi 152.864. Oke, Bapak Ibu semuanya, rekan trader Indonesia, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini yang akan berlangsung dari tanggal 20 sampai tanggal 24. Saya selalu berharap semoga apa yang market berikan bisa menjadi landasan sebelum rekan trader semuanya terjun dalam dunia trading. Hati-hati rekan trader, FOMC akan dikeluarkan pada Kamis dini hari. Hati-hati, ini adalah berita yang sangat luar biasa. Tidak terlalu kemungkinan bahwa kebijakan pemangkasan tingkat suku bunga sudah tidak lama lagi akan terjadi, direncanakan sekitar bulan September. Artinya tanda-tanda pelemahan terhadap dolar Amerika ini sudah mulai nampak. Inilah yang menjadi alasan kenapa aset-aset lain mengalami penguatan yang signifikan. Oleh karena itu, tetap analisa. Karena kekuatan kita adalah di analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.